Halo Pak Warno. Jelaskan itu nantinya dipupunya semua kan gitu akhirnya, karena tidak ada kejelasan report yang logik gitu Pak Marti. Siap. Kejelasan progres yang logik gitu, itu aja Pak Marti. Bapak, pokoknya ada usulan atau ada info apa kita pasti akan note ya nanti untuk kita sampaikan ke Bang Hendrik ya. Mudah-mudahan direspon sama developer. Tapi sekali lagi ya Bapak, seperti di awal mungkin yang udah teman-teman tangkap juga ya, kalau developer sudah berbuat begitu, itu kok kecil rasanya kita untuk memberikan usulan-usulan yang seperti ini gitu loh Pak. Jadi tapi tetap nggak apa-apa, namanya usulan atau ya kita sampaikan gitu Pak Muhammad Suwarno. Iya, ya intinya gini Pak, garis bawahnya itu CTCP ini masihkah ada harapan? Kalaupun ada harapan, seperti apa secara gambaran, itu aja Pak. Dan apakah ada step-step yang pasti, tidak bias, tidak bersayap, yang bisa kita ikat sebagai harapan gitu loh Pak. Itu seperti itu. Itu aja Pak. Gitu Pak. Ya. Pak Muhammad Suwarno di kota mana Pak jenengan? Saya tinggal di Depok Pak. Oh Depok, siap. Oke ya. Oke Pak, makasih ya masukannya. Yes, sami-sami. Yes, oke, berikutnya saya lanjutin ke Ceng Muslim. Silakan. Ceng Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sob Bapak. Iya, alhamdulillah saya senang mendengar suara Mas Mardi lagi ini. Gimana kabarnya Masku ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Alhamdulillah. Bisa ini. Iya, ya, sob mau apa ini Bapak? Ini aja, Mas. Seperti yang dikatakan sama teman-teman yang masih percaya, selagi webnya bisa kita buka, ya tetap saya memaksimalkan ikhtiar meskipun secara manusiawi karena saya penuh harapan. Memang di jam 5:30 sore itu kalau nggak ada tulisan sukses, aduh kecewa dong aku itu kan. Seperti ditolak cintanya ya Pak ya. Ya begitulah Masku gitulah. Tapi ya apalah daya karena saya kan bukan devnya, saya cuma mengikut gitu kan. Cuma sedikit mohon pencerahan gitu ya. Ini kan kalau misalkan CTCP oke lah, koinnya kan supply-nya 100 juta. Nah, sedangkan kan kalau koin lebih sedikit lagi 21 juta kan gitu. Apakah ini dulunya gitu ya? Saya kan pemula ya Mas ya. Ini mohon pencerahan dulunya. Atau sistemnya atau gaya mainnya Bitcoin sama juga seperti begini, Pak? Ya beda Pak, pasti beda. Bitcoin itu awal mulanya muncul itu juga tidak ada yang percaya satupun gitu kan. Termasuk saya kan orang yang awalnya tidak percaya Pak. Saya kenal harga Bitcoin waktu itu masih harga di 3 jutaan. Tapi nggak percaya Pak. Saya beli paling dapat 7 biji waktu itu. Saya jual di harga 5 juta udah seneng banget Pak. Wah, harga jual 8 juta udah seneng. Terakhir dari yang saya punya itu saya jual di 32 juta Pak. Saya pikir wah ini untungnya banyak gitu. Nah karena nggak tahu Pak bakal hari ini seharga bisa hampir 2 miliar kira-kira begitu kan. Nah itu kita nggak pernah tahu Pak. Jadi masa depan kita memang tidak pernah tahu. Tetapi kita juga kalau Bitcoin itu memang beda banget ceritanya Pak. Sekarang kan orang buat token udah banyak versinya ya Pak. Ada airdrop, ada macam-macam gitu ya. Kalau Bitcoin itu memang historinya memang wah itu memang ya nenek moyangnya kripto kan Pak ya. Jadi masih original. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tadi itu ada BTCP tadi itu ya itu udah versi yang berbeda. Bisa jadi nanti juga akan lebih manfaat mungkin begitu. Atau dulu teman-teman memang tidak sempat membeli BTC karena udah harganya terlalu mahal misalnya. Nah sekarang teman-teman mungkin nanti bisa nih, nanti bagaimana banyak nanti Pak Hendrik akan sampaikan. Jadi teman-teman mungkin tetap stay aja, yang masih ibaratnya yang masih trust. Kalau nggak trust ngapain juga duduk di grup gitu kira-kira. Jadi kalau nggak trust, udah mending bener-bener ditinggalin aja. Kira-kira begitu. Betul ya kan, sekali Mas. Kalau sudah nggak trust kok di grup malah ibaratnya berstatement yang kurang senonoh gitu kan, jadi nggak enak juga kan.
Iya. Nah, jadi Iya. jadi aturan mainnya bagaimana? Yang penting Iya. Bapak pantau aja, insya Allah kalau masih ada di grup, nanti masih dapat info-info lewat Bang Hendrik tentang perkembangan atau apa plan-plan yang akan dibuat sama devnya si CTC Plus ini, Pak, begitu. Ya, kalau bagi saya sih alhamdulillah saya tetap masih percaya sama Bang Hendrik, sama Mas Ya. Mardi. Meskipun ini sama Masku itu saya belum punya akses nomor WA-nya gitu Nah, kan. Bapak kalau ada di grup nanti dijabri aja siapa, Pak? Oh, iya. Oke, atau begini, atau ini nomor HP saya nih, tak chat ke kolom chat itu 08 12 731 6138. Jadi nanti di chat aja nama dan kota ya Pak. Nah, siapapun temennya monggo, kita berkawan. Nanti di chat aja nama dan kota. Nanti saya simpen, insya Allah nanti saya reply ya. Mungkin pas saya main ke kota jenengan atau ada informasi apa silahkan berbagi ke saya gitu. Ya. Saya suka menambah saudara. Alhamdulillah, saya pun begitu. Persatuan Indonesia Mas Mardi ya. Apalagi betul, persatuan dunia gitu kalau kita paham bahasa orang lain gitu. Nah, benar Bapak. Gitu. Ada lagi tambahan Pak? Segitu aja. Saya selalu berpositif thinking. Saya selalu percaya sama leader-leader sekaligus suhu-suhu buat saya. Semoga depannya yang kita cita-citakan ada jalan termudah. Mungkin gaya-gaya yang kemarin disampaikan oleh CTC coba kita buang dulu, kita ikuti alur ini aja. Selagi webnya bisa diakses, selagi Mas Mardi-nya selalu ada dan Bang Hendrik CS gitu kan, kita kan bisa sharing. Segitu aja betul, Mas Mardi. Siap. Ya, segitu aja Mas Mardi. Semoga Mas Mardi selalu sehat dan sukses untuk kita. Amin Pak, amin. Ya, salam dari Ciamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Padahal kemarin disampaikan sisanya sampai 30-an ribu gitu. Nah, dari sini saya coba hitung-hitung karena saya pegang kertas, pegang pena ini kan. Dugaan saya sementara sekarang ini remove ketika harga CTCP-nya lagi turun. Karena ada BNB-nya 0,1. Gitu lah kira-kira. Karena kan BNB-nya 0,1 itu. Tapi kita remove ketika harga CTCP lagi turun. Jadi dugaan saya begitu. Betul, ya mungkin Pak. Betul. Nah, kebetulan sih sampai sekarang untuk yang klaim 0,1 saya belum coba dan memang saya kayaknya nggak bakal coba deh. Karena saya hitung-hitung itu sayang 9,8 dibalikin. Jadi mendingan saya ngantuk aja, mendingan atau kalau kita paksa di 81 CTCP itu masih lebih profit lagi. Dan saya juga diskusi terus dengan teman-teman yang memang mereka rata-rata ngerti tentang programmer dan tentang program script ya. Luar biasa sebenarnya di belakang ini, hanya kita kecewa dengan kawan-kawan yang rese gitu loh. Sempat kita diskusi kemarin Kang ya, ada yang melapor ini segala macam gitu kan. Iya. Waduh, leader-leader ini dihujat, dilaporin. Bener nggak sih mereka lapor gitu? Atau cuma main-main dan ujung-ujungnya mereka ini sekedar untuk justru mereka mau nyekem orang gitu. Mereka cari dibuat satu kekisruhan, kemudian mereka datang seolah-olah mereka sebagai pahlawan. Nah gitu yang saya takutkan. Dan saya itu ada terus di grup itu, saya pantau terus, cuman saya coba diskusi dengan mereka gitu kan, seolah-olah saya berpihak ke mereka. Gitu. Karena apa ya? Saya lihat kenapa saya nggak paksain klaim sekarang yang 0,01? Karena saya nggak mikir untuk dapat uang seminggu ke depan, tapi saya mikir nilai CTCP sampai saya mulai di startnya 2027 malahan, di Q1 2027. Malah saya ngelihatnya ke situ. Analisis saya ngelihatnya harganya, kemudian dengan utilitas yang sedang dipersiapkan oleh dev. Kemudian kita lihat, kalau memang developer ini memang mau melakukan scammer, otomatis situsnya sudah hilang dalam waktu yang cukup singkat. Tapi ini faktanya, developernya terus membangun sistem, kemudian menambah menu, meningkatkan menunya, fungsionalitas daripada menunya itu terus ditingkatkan. Ini menunjukkan developernya benar-benar serius gitu loh. Satu lagi yang kawan-kawan tidak ngerti kalau saya lihat, seolah-olah developer itu menyiapkan uang yang begitu besar, kemudian dibuat airdrop dan untuk bagi-bagi uang secara percuma. Padahal yang kita pahami, kripto itu adalah peer-to-peer, orang bertemu dengan orang. Mau naiknya berapa harganya itu tergantung penawaran dan permintaan. Kemudian dibarengi dengan tingkat adopsi, kemudian dibarengi dengan kelangkaan, kemudian dibarengi dengan
fungsional daripada token itu sendiri. Ini sebenarnya yang literasi kawan-kawan juga harus tahu. Dan kita sekarang lagi curiga itu teman-teman yang sibuk lapor katanya ke OJK. Kan saya udah ingetin tuh, lapor ke OJK itu nggak ada urusannya dan nggak ada kaitannya. Kemudian mereka tanyakan, CTCP ini nggak ada di izinnya di Bapepti. Saya katakan, izin Bapepti itu kalau kita punya kantor di sini, ini blockchain loh. Blockchainnya terus berfungsi dan sebelum opsi pertama, ketika masih menggunakan klaim opsi pertama, itu pertumbuhannya hanya sekitar 1000-an per hari holdernya per 24 jam. Itu saya pantau, saya hitung terus. Setelah dibuka opsi kedua, itu benar-benar drastis itu. Peningkatan sampai 8.000 holder per hari. Artinya berapa kali lipat? Itu belum dibuka untuk opsi yang ketiga. Artinya sebenarnya, makanya kalau dikatakan ini jumlah tokennya cuma 100.000. Kemudian yang eligible itu ada 100.000. Berarti jatahnya nggak mungkin cukup. Tapi kan mekanisme ini seperti yang pernah dijanjikan oleh Bang Hendri dalam Zoom-nya, DEP akan buyback wallet-wallet yang tidak aktif, yang pasif. Nah, ini kan sudah dibuktikan semua. Hanya kenapa di luar sana masih ada grup-grup yang kisruh, kemudian mereka mengadu domba, kemudian mereka membajak orang-orangnya. Tapi setelah saya lihat, saya perhatikan, ujung-ujungnya mereka japri nawarin proyek-proyek lain gitu. Nawarin itu dia. Longinus saya juga ada kok di dalam. Bahkan kemarin Longinus itu udah saya unstake semua, sell oper semua ke CTCP. Jadi kalau saya sampaikan ke teman-teman di sini, saya kenapa nggak ngikutin yang 0,1? Pertama, sayang saya buang karena itu kesempatan 98,6% harus saya balikin, kan sayang. Ke depan kita belum tentu dapat itu lagi. Kemudian saya tidak berpikir untuk seminggu ke depan saya harus dapat uang banyak, tapi saya berpikir project ini 2 tahun atau 1 tahun, 6 bulan ke depan, itu yang saya pikirkan, saya analisis supaya ya hidupnya CTCP ini bangun komunitas. Kalau komunitasnya bikin kisruh, ya otomatis gimana kalau terjadi kayak contoh sex mining. Itu ketika kisruh, user dari Indonesia kisruh, kemudian mereka blok sendiri, khusus Indonesia loh di blok. Sakit nggak itu? Saya ada uang saya di sana, hilang. Harus pakai VPN baru bisa akses. Nah, saya sampaikan ke kawan-kawan, kalau kalian buat kisruh, kemudian oleh developer CTCP di blok khusus Indonesia, mereka nggak rugi, kita kok yang rugi. Oke, yang bisa beli VPN, bagi yang nggak bisa beli VPN, apa nggak tambah berdosa kita dengan mereka? Nah, itu yang saya sayangkan dengan kawan-kawan. Makanya kenapa saya pantau itu, dan saya juga secara voice juga saya sampaikan, saya laporkan. Mohon maaf, mungkin di grup ini sekarang yang lagi Zoom meeting ini mungkin ada orang dari yang sebelah yang mungkin mengintai kita, saya nggak tahu, mohon maaf. Tapi saya lihat seperti itu terus gitu. Jadi cobalah kita berpikir positif. Andaikan ini scammer, ya pasti nggak bakal ditingkatin, servernya ditingkatin, kecepatannya ditingkatin. Nah, karena apa? Antrian di dalam itu kan, di dalam jaringan itu antrian tuh nggak ada manusia yang buat. Bahkan ada temen yang ngomong, lihat jam sekian itu oleh developernya dibuka, jam sekian developernya belum bangun, ya kan? Jam 9 developernya belum bangun. Padahal kan kalau kita pikir itu semua robot, tidak mungkin developer itu bisa mentransfer 10 token dalam waktu hitungan 1 detik, kecuali itu dilakukan oleh robot. Nah, harusnya ke situ literasinya supaya kawan-kawan jangan bikin kisruh dulu gitu. Paling sekedar itu aja dulu, Kang, untuk saat ini dari saya. Karena udah capek banget lihat leader-leader dihujat gitu. Capek. Saya pernah ngelola website, saya pernah di-call langsung, ditelepon oleh penyedia hosting karena gara-gara script saya itu menjadikan itu overload. Mereka nggak paham sampai ke situ gitu loh. Nah, itu aja supaya tetap kawan-kawan positif ya. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.